12 halaman 51 ya, berlanjut dan tamatnya kewihan deui mohon tentang makhraj huruf. Makhraj teh eta teh isim makan dina bahasa Arabnya Bu, isim makan. Contoh Ibu bahasa Arabnya gaduh asal kalimat kata dasar cik urang mah Bu Idanya seperti ieu tah mahrojun. Mahrojun ya, mahrojun itu kata dasarnya adalah hurujan. Hurujan ya. Arti huruj itu keluar. Ya. Keluar. Kalau mahroj karena dia isim tempatnya, isim makan, nama tempat, jadi tempat keluar. Nah, huruj ini dipakai istilah oleh orang-orang Islam jamaah atau apa jamaah tabligh ya, maaf bukan jamaah. Jamaah tabligh dipakai istilah untuk kegiatan mereka. Karena mereka memandang bahwa Nabi itu kan keluar dari rumah untuk berdakwah. Padahal pandangan ulama bukan ke sana. Masalah keluar itu mah kan tidak dijadikan kajian ya. Kajiannya teh dakwahnya. Nabi itu dakwahnya apa gitu. Tapi karena memang Islam apa jamaah tabligh ini dia organisasi Islam baru ya. Nah itu baru kan, jadi mereka perlu punya identitas dengan atas nama Islam. Diambillah bahasa Arab itu Bu. Huruj. Nah bagi mereka itu minimal 3 hari huruj itu. Setidaknya misal dari rumah sini ke rumah sana, ke masjid yang dekat, iya, atau ke tempat agak jauh ya. Huruj ya Bu, kudu keluar kata, kudu berdakwah. Iya, dan Nabi oke keluar berdakwah. Padahal di Islam Bu tidak diteliti masalah hurujnya mah ya, jadi kajian itu justru dakwahnya. Tapi wajar lah mereka kan namanya aliran baru lah ya, jadi perlu nggak identitas lah ya. Itu ada itu begitu Bu, setiap orang yang mengatasnamakan Islam tapi sebenarnya ajarannya berbeda itu harus punya istilah-istilah berbau Arab lah gitu ya. Sebabnya huruf padahal abdi ningali nah teh aya ulama-ulama teh bahasa huruf saja teh aya. Istilah mereka sendiri. Jadi eta mah baru nya baru Bu, da beda. Aneh ongko ieu teh. Eta kunaha naon Posan? Eta masalahna Bu, Islam itu Bu ya harus dilihat akidahnya. Kalau akidahnya memahami 41 sifat sama dengan kita, mereka enggak Bu. Saya juga pernah diajak Pak Dadang, ayo orang belajar, orang taklim benar bahasa Arab itu ente belajar. Tapi saya tanya boleh siapa itu imamnya? Nggak jelas, nggak tahu mereka tuh. Ya cara menyempurnakan Islam naon? Iya, kan kalau misalnya imamnya akidahnya Asy'ari, berarti betul sama dengan kita kan? Pasti saya juga ikut kan? Tapi kalau memang betul akidahnya sama, fikihnya sama, kok kegiatannya berbeda, aneh gitu kan, aneh. Jadi sebenarnya mereka itu kalau menurut saya Bu aliran putih ya, orangnya kan baik-baik, baik-baik orangnya itu, nggak kayak Wahabi itu aliran keras merah itu ya. Kalau ini jamaah tabligh ini orangnya baik-baik, cuma ngajak aja gitu. Cuma tapi kan ninggalin istrinya. Itu masalahnya. Karena iya, karena Bu ketika saya coba masuk ya ke mereka, itu akidah itu nggak diajari. Sifat itu nggak diajari, berarti bukan gitu kan. Karena intinya itu. Islam itu sejak awal tauhidnya unik. Tauhid Nabi aja 10 tahun. Ajar tauhidnya belum diperintah sholat Bu Allah. Karena kan ya percuma sholat tapi tauhidnya nggak ada gitu. Jadi Bu ya, Islam itu kita ambil yang pastilah ya. Pertama, kita diajarkan oleh Nabi akan adanya akhirat, masa depan kita. Akhirat itu cuma 2 kan? Neraka atau surga. Nah, surga itu sudah pasti bagi orang yang takwa. Kan kata Allah tuh di Al-Qur'an wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu surga itu khusus buat orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Yang paling takwa kan Nabi, pasti Nabi duluan gitu. Bagaimana kalau kita tidak takwa? Nah, yang penting ada iman, ya. Ada iman karena yang ke surga itu ada yang langsung seperti Kanjeng Nabi atau orang yang goer mukalaf itu langsung ke surga Bu ya. Ada yang mampir dulu ke neraka. Nah, ini disebut husnul khotimah Bu.
Misalnya orang itu masuk neraka tapi nanti jadi ke surga, itu sebutnya husnul khotimah. Kita kan suka mendoakan orang lain semoga husnul khotimah. Maksudnya apa? Semoga engkau meninggal dalam keadaan membawa iman gitu. Sebab iman nulungan. Ya ketika fisik udah hancur dibakar oleh neraka, iman itu tidak hancur. Itu kelihatan oleh Nabi katanya dalam hadis. Sehingga iya Nabi datang Nabi teh Bu, datang Nabi teh ke neraka jadi dingin. Terus katanya Nabi menjulurkan apa? Kain ridanya naik kata. Terus kalau di orang berenang di telaga Kausarnya jantan bersih deui murni deui. Nah setelah itu baru masuk surga. Iya. Nah Bu, setelah orang-orang yang beriman yang membawa dosa tidak sempat taubat ya masuk neraka dulu, nah, sampai dosanya habis baru ditolong oleh Nabi syafaat ya. Kita harus meyakini Bu bahwa kita semua akan mendapat syafaatul udba dari Nabi. Amin. Ya Allah. Tapi kan itu syafaat harus ada sambungannya, apa? Iman sambungannya. Kalau nggak ada iman nggak bisa. Nah itu makanya betapa kuatnya ajaran sifat 20 itu, Bu. Karena itu satu-satunya ajaran yang diterima oleh Islam. Jadi kita rugi kesana kemari ngaji nggak belajar itu rugi. Jadi ngabela anaun sebenarnya gitu kan. Nah setelah orang-orang Muslim yang berdosa itu ya, yang meninggal belum sempat taubat masuk neraka kemudian habis dosanya, tinggal imannya ya, diselamatkan oleh Nabi, semua udah masuk surga Bu. Orang-orang Muslim yang neraka itu udah, sehingga orang yang neraka nggak ada yang masuk surga lagi. Nah kemudian Allah menyembelih itu maut. Maut itu katanya ketika itu bentuknya itu seperti gibas, domba besar Bu, disembelih mati itu, sehingga setelah itu nggak akan ada kematian lagi, hidup terus. Jadi usia kita itu anger nanti kekenaan ku waktu teh ya Bu nya. Muntah mah usia perempuan tuh berapa? Entah 25 ya. Nah, kalau laki 40 katanya banyak itu, tapi minimal tidak akan berubah gitu. Tetap aja begitu. Jadi nggak tua-tua ya? Enggak, semua dalam masa yang kermajana lah. Kermajana makanya Ustaz, betul ya. kalau dibayangkan sekarang teh asa teu kebayang. Karena Bu, surga itu Bu lebih indah daripada hayalan. Iya. Di hayal aja nggak bisa surga itu. Iya. Saking indahnya gitu. Jadi kita iman aja pastilah itu yang akan terjadi ya, percaya. Nah jadi itu masa depan kita, surga atau neraka. Kemudian untuk masuk surga kan iman itu ya, iman. Jadi kan sudah sering saya jelaskan karena penting ya, ada orang yang beriman dan beramal soleh disebut takwa, itu pasti langsung ke surga. Ada yang beriman tapi tidak beramal soleh, itu orang fasik, masuk dulu neraka, itu mah ya. Asalan iman ya bener iman teh ieu tah anu 40 hiji sifat ya, sifat 20 lah. Eta iman teh sebenarnya. Lah ulama udah dipatok itu, berdasarkan ajaran Nabi itu. Jadi kita nggak bisa berpaling kalau ngambil pelajaran selain ini, udah celaka aja. Bu ya. Kemudian yang tidak beriman tapi beramal soleh itu munafik, itu mah masuk nerakanya nggak akan ditarik lagi. Nauzubillahi min dzalik ya, Bu ya. Jadi Islam itu udah jelas, Bu. Jadi kita harus ngambil yang jelas-jelas. Sehingga dukungan terhadap ngaji itu terutama ngaji yang wajib ya, ngaji tauhid, fikih, tajwid itu hal lah utamakan nyebutnya. Haji jadi sebenarnya tasawufnya belumnya. Karena kan kita menunggu ini dulu nih. Ini harus kuat nih. Kalau ini udah kuat baru ke sini. Ada sekarang kan orang ngaku tarekat tapi ini enggak dibahas, Bu. Tauhid enggak ya, fikih enggak. Akhirnya jadi sesat kan? Ya? Iya, belum waktunya puasa udah puasa. Nah itu dari sini dasarnya. Mereka langsung ngambil akhlak aja. Ambil akhlak aja, Ari. Padahal kan akhlak itu akan dapat manfaat ya kalau ada tauhid dan fikihnya. Itu. Ini pokoknya jangan lupa. Modal utama tuh ini Islam itu tauhid dan fikih. Fikih sholat lah terutama lah yang dijelaskan. Sehingga di kubur yang ditanyakan pertama kali ini tauhidmu. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nanti sebelum kita masuk surga yang ditanya tuh sholat kan? Sholatnya tam atau nakis? Kalau sholatnya tam sempurna ayat tauhidnya diterima itu sholat. Kalau sholat yang diterima, amalan pun nikah, sedekah, zakat, haji diterima juga. Jadi kekurangan-kekurangannya dimaafkan lahnya. Amal soleh mah yang penting iman ayah gitu. Tapi ketika diperiksa sholatnya nggak ada iman, nanti ngaji teh ya. Tanya sifat-sifat Allah. Eta sholat ditolak. Kalau sholatnya ditolak, amalan pun ditolak. Jadi inti itu Bu, tauhid dan sholat tuh. Ya. Kita jangan berpikir macam-macam lah di akhirat cina kita misalnya menjelek-jelekan si Anu dihisab. Ya itu mudah, nggak akan bisa kita bayangkan lah ya. Yang penting ini dua ini intinya. Ketika dikubur itu yang diperiksa kan keimanan.
dan ketika nanti mau masuk surga sholat. Jadi kaitannya kuat, Bu. Sejak awal iman dan sholat itu kuat. Bergandengan. Nah, itu nggak bisa dipisah. Tapi seandainya orang tuh hanya beriman aja, misalnya nggak sholat asal karena malas ya, bukan berarti boleh nih. Karena malas nggak sholatnya, dia masih tetap diakui iman. Cuma imannya iman paling lemah, tetap masuk neraka dulu pasti ya. Tapi kalau misalnya orang itu nggak beriman atau nekatkan sholat itu wajib, udah kafir. Atau nekatkan bencikan sholat nanti itu udah kafir. Jadi orang nggak sholat tuh dilihat, kenapa nggak sholat? Kalau nggak sholat karena malas, dia itu menekatkan mau wajibnya sholat. Wajib sholat jangan malas gitunya, itu masih mending, masih ada iman gitu. Tapi imannya dalam keadaan sangat lemah, bisa-bisa hilang gitu kan, lemah ya iman itu harus dibina. Kan sholat nggak bina iman, nggak jaga iman teh. Nah sekarang kalau nggak sholat karena benci, karena sholat, jelas sama kafir tuh, nya. Walau iman gitu kan, hari iman makan menerima. Atau nekatkan tuh wajib, tuh wajib sholatnya udah bukan kewajiban, sholatnya kebutuhan, Bu. Bahasa sholat tidak rekayasa, Bu. Orang kita nekatkan wajib, kan hati-hati. Kalau diinter, Bu, jangan sholat kan mau di pangpaina dihisab. Iya, cek mana teh sholat mah bukan kewajiban tapi kebutuhan kade, Bu. Nya. Bahasa-bahasa kita teh melecehkan sebenarnya rek nyasarkeun urang secara halus jika benar. Sholat mah wajib, cek Alkitabna kayaknya, cek hadis, cek Quran wajib. Ulah dulu berubah. Iya, itu wajib sholat mah eta mah kebutuhan, bukan kewajiban. Tah, berarti dia itu udah kafir sebenarnya. Nauzubillahi min dzaliknya. Kan yang menyebabkan kufur itu bisa ucapan, bisa perilaku, bisa i'tikad. Lamun teu ngaji mah udah Bu riweuh gitu. Karena mahraj ya. Tadi teh huruj keluar ya. Kalau mahraj tempat keluar. Mahraj huruf pasal 12. Mahraj huruf ialah tempat keluar huruf. Untuk mengetahui dari mana sesuatu huruf itu keluar, hendaklah huruf itu kita matikan dan ditambah satu huruf lain di belakangnya. Umpamanya huruf ba, tambahkan di belakangnya misalnya huruf hamzah. Hamzah Bu ya. Kemudian hamzah ba sukun patah ab. Nah, itulah mahrajnya. Jadi di mulut mahraj ba itu. Karena ketika kita mengucapkan huruf ab, nah mulut itu cakep ab. Jadi ba termasuk huruf sapatain. Huruf dua bibir. Ya. Balemnya. Ya. Ab. Kumaha pingin tahu huruf kho sama eta ge ya, hamzah kho sukun patah tuh. Kumaha mun gin hamzah gin sukun patah untung dilepas tuh ditahannya gin mah mun dilepas tidak aya geuna lepas justru tahan untung dilepas jadi lidahnya ke langit-langit. Itu kan gin itu huruf ini Di halal tenggorokan. halal. Jadi maksudnya hamzah ditambah gin ya, disukunkan, kita ucapkan Nah ketika mati itu teh keluar dari huruf dari mahrajnya gin itu. Nih ya. Maka dilepas jadi ayat kokolah jadi salah. Nah itu salah. Nih ya harus ditahan. Pokoknya huruf istilah ya seperti zo juga ditahan. Azlama ini sejak ompong jadi kurang menekan. Ayo udara keluar. Iya biasa kan. Kalau mati biasa kumaha naon kalau ada yang nyantai ngaosna. Ya mah nuju ieu ngobrol keneh. Jadi Ibu, teknik agar kita tahu sesuatu mahraj itu caranya. Jadi di depan huruf itu kita simpan hamzah. Kemudian huruf tersebut disukunkan ya. Orang mendasaknya aja we. Hamzah ba sukun patah abenya. Larang aja. Karena eta ba mah eta mah naon apa we? aya kokolahannya eta mah teu masalah. Tah ketika berarti dari sini keluarnya ba itu dari sapatayan dari dua mulut. Hamzah ta sukun patah berarti dari gigi dan gigi atas dan lidah ya ya. Hamzah sa sukun patah as nya. Nah dari situ juga mahrajnya
hamzah jim sukun patah aja eta mah halap-halapnya jimnya bukannya dari langit-langit dengan iya dengan lidah jin mah tina tengah langit-langit ya. Mahraj huruf ada 17. Satu, dari rongga mulut keluar huruf alif, waw sukun, dan ya mati rongga mulutnya bu lolowong paham. Jadi ketika kita calangap, itu lolowong kan kayak lolowong nanya rongga mulut. Nah itu alif iya yang suka jadi mad, itu keluarnya dari rongga mulut. Dari lolowong nah bu, sebenarnya lolowong itu bu, itu kan udara, bukan tempat, sehingga dalam kajian ilmu tajwid yang keluar dari rongga mulut itu mahrajnya itu muqaddar, bukan muhakkuk gitu. Mukad diperkirakan karena rongga itu kan itu udara itu mah. Beda dengan gigi misalnya lisannya itu mah tempat jelas kan? Kayak ba dari bibir dua ya, dari syafatain itu menjelas tempatnya dari mulut kan, ba abe. Tapi kalau alif iya mah, nah karena itu dari rongga dari ruangan kosong sehingga disebut teh muqaddar. Ya, mahrajnya itu muqaddar. Mana? Itu alif, waw sukun dan iya sukun. Kalau wawnya berharakat mah ada mahrajnya. Tapi kalau yang bersukun mah, nah itu diperkirakan muqaddar namanya. Jadi ibu mahrajnya ada yang muhakkuk yang nyata, ada yang muqaddar, terbagi dua. Mahrajnya ada mahraj yang muqaddar, ada yang muhakkuk, atau ada yang muhakkuk dan yang muqaddarnya muqaddar cuma 3. Alif, ya, waw sukun dan ya sukun. Itu ketika huruf ini jadi huruf mad atau huruf lin. Sekali lagi ya, mahraj huruf itu ada 17. Yang pertama yang keluar dari rongga mulut. Dari lolowong paham. Ayatil huruf. Eta alif, waw sukun, sareng ya sukunnya. Ketiganya suka dijadikan huruf mad. Pemanjang bacaan. Cuma itu. Oleh karena rongga mulut ini adalah hanya ruangan ya. Ruangan. Jadi ruangan kosong kan, sehingga mahrajnya tuh disebut mahraj muqaddar, diperkirakan, pokoknya diperkirakan dari rongga mulut begitu. Beda dengan muhakkuk, misalnya ba itu muhakkuk, ba mahrajnya ada ayat, lambaina ayat. Nah, yang pertama ya dari rongga mulut, kan ada 17, baru satu nih. Yang kedua dari tenggorokan sebelah dalam sekali, aksol halkinya keluar huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Bilangnya ibu hamzah bukan amjah. Kade. Ibu sakawas ya kudu benernya hamzah pakai ha. Bukan amjah. Sok pagentos jeung ain nya mun dibaca. Nya tak kade. Eta teh boh lamun teu dikontrol bacaan di refleks. Aang nah aang. Harusnya hanya kan aang ya. Aang dartahum karena nanti kontrol jadi tukar jeung ain aang. Aang dartahum kuah ieu teh wida. Jantan po. Ngaos teh kudu dikontrolnya. Urang keur soca ningali teh akal mengontrol ya ucapan urang kade kacaleton. Ieu maca kene ari ieu soca ari ieu teh bacaan ka dia ari di dieu kene. Saya dibenerkan nih anger gitu dah kontrolnya. Soalna ieu asa bener teh. Ngalih ka dieu. Bener. Jadi maharojnya ada 17. Itu sepakat tuh ulama. Maharijul hurufi sab'ata asar ala ladzi yahtaruhu manih tabar itu ya di kitab Jajariyah, kitab khusus tajwid itu. Nah, sepakat 17 mahraj anu kahiji rongga mulut. Dari rongga mulut itu keluar 3 huruf yang suka jadi huruf mad ya, yaitu alif, waw sukun dan ya sukun. Karena rongga mulut ini kan ruangan kosong ya, hampa udara, ruangan kosong bukan ruangan hampa ya. Sehingga mahrajnya disebut mahraj yang muqaddar. Mahraj yang diperkirakan alif waw itu keluarnya dari rongga mulut gitu aja Bu ya maksudnya. Bukan muhakkuk. Kalau muhakkuk mah huruf lainnya.
Yang kedua dari tenggorokan sebelah dalam sekali, keluar huruf hamzah dan ha. Bahasa Arab nama aksol halkinya, tenggorokan paling bawah. Kalau naik ke atas, nah itu wasto pertengahan. Wastol halkiyah pertengahan tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Kemudian yang keempat, empat aja dulu lah. Tenggorokan sebelah depan, pangluhurna maksud namanya keluar huruf kho dan ghin. Cekap ibu segitu halanya, bisi kepanjangan tuh, tos waktosna ya nyerelek teh ka. Mangga urang kana hanca aina ti abdi ka Bu Ida ye. Bu Idanya kamari ka deui. Mangga tahu salam. A'udzu billahi minasy syaithan